Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du. Subhanaka ya Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu jemaah Masjid Babus Salam yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan dan mendapat barakah selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah bahwa pada maghrib hari ini kita kembali dipertemukan Allah di dalam pengajian yang biasa diadakan di masjid kita ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lampau dan yang sedang kita kaji sekarang ini dan insya Allah yang akan kita kaji pada waktu-waktu yang akan datang akan mendatangkan manfaat yang besar bagi kita dalam rangka mengokohkan iman, mengokohkan Islam dan mengokohkan ihsan di dalam diri kita masing-masing. Kemudian salawat dan salam tentu tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup seluruh Nabi dan Rasul, manusia terbaik sepanjang zaman dan masa. Dan begitu juga salam penghormatan kita sampaikan kepada keluarga dan para sahabat beliau dan kepada umatnya yang patuh dan taat menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sekarang ini sudah berada di bulan Muharram, di tahun baru Islam, yaitu tahun 1448 Hijriah. Dan Jumat pertama, Jumat yang kemarin yang tadi kita laksanakan adalah Jumat pertama yang kita laksanakan di tahun baru Hijriah ini. Meskipun sebetulnya ada perbedaan antara penanggalan kita dengan Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Mereka lebih duluan berhari raya daripada kita, tapi insya Allah satu Muharramnya jadi sama. Jadi untuk seluruh sebagian besar umat Islam merayakan pergantian tahun 1443 ke 1444 pada hari yang sama, yaitu pada hari Sabtu yang lalu tanggal 30 Juli 2002. Kenapa bisa sama padahal tadinya berbeda? Oleh karena Saudi Arabia itu Zulhijjahnya menjadi 30 hari. Jadi pada tanggal 29 Zulhijjah mereka melihat ru'yah hilal Muharram, tidak berhasil diru'yah. Oleh karena itu mereka
menggenapkan bilangan Zulhijjah itu menjadi 30 hari. Adapun kita di sini tanggal 29 Zulhijjah rupanya malamnya terjadi ru'yah. Ada yang melihat hilal Muharram sehingga besoknya dinyatakan sebagai 1 Muharram. Jadi meskipun berbeda hari rayanya kemarin, tapi alhamdulillah kita merayakan hari raya tahun baru 1441 Hijriah ini menjadi hari yang sama. Mudah-mudahan tahun baru ini, tahun baru 1444 Hijriah ini akan membawa keadaan yang lebih baik bagi kita, khususnya kita umat Islam menjadi lebih baik keadaan kita daripada tahun-tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian minggu, pergantian hari, pergantian jam, pergantian menit, pergantian detik, dan seterusnya, bagi kita orang yang beriman itu kita yakini sebagai sebuah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk ke dalam soal-soal yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan sunnatullah. Itulah sunnah Allah di atas dunia ini. Dan pergantian masa ini itu diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mengerjakan haji, yaitu haji wada. Dalam khutbatul wada, salah satu yang disampaikan oleh Nabi ketika itu adalah innaz zamana qad istadar. Sesungguhnya zaman itu bertukar dan waktu itu beredar. Zaman beredar, musim pun akan berganti. Artinya apa? Ada suatu sunnatullah di kehidupan kita di dunia ini yang tidak berlaku nanti di akhirat, hanya di dunia ini saja, bahwa tidak ada yang tetap di dunia ini. Selalu akan terjadi perubahan. Kenapa bisa terjadi perubahan? Karena terjadi pergantian waktu itu. Oleh karena itu Nabi mengatakan innaz zamana qad istadar. Sesungguhnya zaman beredar dan waktu akan berputar terus. Nah, inilah istimewanya kehidupan manusia di sini. Andainya, berandai-andai ini waktu ini di stop oleh Allah beredarnya, maka kita tidak akan bisa hidup di dunia. Sama dengan orang kalau menonton di video, Pak. Itu kan ada, kalau kita play kan jalan. Tapi kalau waktu di stop, coba stop itu. Nah, terjadi apa? Tidak ada pergerakan. Nah, ketika tidak ada terjadi pergerakan, tidak akan ada terjadi perubahan. Nah, perubahan-perubahan itulah yang sebetulnya kita inginkan di dalam adanya momentum pergantian tahun, pergantian bulan dan sebagainya, ke arah yang lebih baik tentunya. Para sahabat Nabi, mereka selalu melakukan muhasabah. Apa yang disebut dengan muhasabah? Muhasabah itu dari bahasa Arab, dari akar kata hasaba yuhasibu muhasabatan. Hasaba yuhasibu muhasabah. Muhasabah itu bisa kita terjemahkan artinya melakukan, membuat semacam perhitungan, hitung-hitungan. Jadi ketika terjadi pergantian tahun, kita dianjurkan untuk bermuhasabah, melakukan perhitungan apa yang sudah kita lakukan pada tahun yang lalu dan apa yang akan kita lakukan pada tahun yang akan datang. Nah, muhasabah ini selalu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Bahkan ada sahabat Nabi itu yang melakukan muhasabah itu bukan hanya tahunan, tetapi bulanan. Muhasabah bulanan. Setiap bulan dia melakukan introspeksi, melakukan semacam perhitungan apa yang telah terjadi pada bulan yang lalu, apa yang telah dilakukannya pada bulan yang lalu, dan apa yang akan dihadapinya pada bulan yang akan datang. Bahkan ada juga sahabat Nabi melakukan muhasabah itu bukan bulanan, tapi pekanan. Setiap pekan, setiap minggu dia melakukan muhasabah. Apa yang telah dilakukannya pada minggu yang lalu dan apa yang sudah akan dilakukannya pada minggu yang akan datang. Bahkan Umar bin Khattab
Dia melakukan muhasabah itu bukan tahunan, bukan bulanan, bukan pekanan, tetapi harian. Umar bin Khattab sebelum tidur dia melakukan muhasabah. Dalam sejarah disebutkan bahwa Umar bin Khattab itu sebagai seorang khalifah, dia selalu membuat catatan-catatan terhadap apa saja yang telah dilakukannya hari ini, dan dia mengevaluasi. Nah, itulah gunanya muhasabah itu, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu masyhur, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini hanya kaul sahabat. Disebutkan di situ bahwa orang yang sama saja hari ininya dengan hari kemarin, orang ini termasuk orang yang merugi. Apalagi lebih merugi apabila harinya hari ini lebih jelek daripada harinya hari kemarin. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya dengan melakukan muhasabah, hari kita besok menjadi lebih baik daripada hari kita hari ini. Zaman berubah dan musim akan berganti. Itulah penggalan daripada khutbah Nabi ketika melakukan haji wada di hadapan lebih kurang 120.000 jamaah haji pada bulan Zulhijjah tahun ke-9, tahun ke-10 Hijriah. 81 hari setelah Nabi menyampaikan ini, beliau tutup usia. Saat itu Nabi kita Muhammad SAW banyak mengingatkan orang terhadap beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah konsep tentang adanya pergantian waktu itu. Dengan ucapan beliau tadi, inna zamana qad istadara. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah memberikan perlengkapan-perlengkapan yang cukup bagi kita. Di antara perlengkapan-perlengkapan itu, dan kalau saya salah, saya pernah ini juga sampaikan di masjid kita ini kepada jemaah dalam kajian pendalaman akidah ini, ada dua perlengkapan yang sangat penting diberikan oleh Allah kepada kita manusia di dalam kehidupannya. Tanpa dua kelengkapan penting ini tidak akan ada kehidupan. Kelengkapan pertama, Allah menciptakan waktu untuk manusia. Waktu. Dan kemudian kelengkapan kedua, Allah memberikan kepada kita apa yang disebut dengan ruang atau tempat. Jadi ada ruang dan ada waktu. Kalau dalam ilmu hukum disebutkan ruang itu disebut dengan istilah locus. Kalau waktu disebut dengan tempus. Jadi ada waktu dan ada ruang. Oleh karena itu di dalam kejadian di muka bumi ini, itu akan selalu ada pertanyaan. Kalau sebuah peristiwa terjadi, bisa ditanyakan, di mana terjadi kejadian? Nah, itulah yang menjawab tempat itu tadi. Dan bisa ditanyakan, kapan terjadinya peristiwa itu? Nah, jawaban dari kapan itulah apa yang disebut dengan waktu. Para ulama kita telah mengkaji dua kelengkapan hidup ini dengan secara mendalam. Bahkan mereka sampai mendefinisikan apa yang disebut dengan waktu, tempus itu, atau apa yang disebut dengan locus atau tempat. Dalam bahasa Arab, waktu itu disebut dengan az-zaman, atau juga bisa dengan disebut al-waqt. Jadi waktu itu sebetulnya diambil dari bahasa Arab, diadopsi oleh bahasa Indonesia menjadi bahasa kita yang kita pakai sehari-hari. Mereka mendefinisikan yang disebut dengan waktu atau tempus itu adalah dengan istilah az-zamanu huwa asy-syai'ul musyahad lahu bu'dun wahid wa tijahun wahid. Waktu itu adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat dengan panca indera. Kita punya waktu, tetapi kita tidak bisa melihat waktu. Tetapi ada alat yang bisa kita lihat yang menunjukkan waktu.
Nah, ini seperti jam tangan kita ini. Ini jam tangan kita ini bukan waktu, bukan ini yang waktu gitu. Ini adalah alat untuk menunjukkan adanya waktu itu, dan dia terus berputar. Jadi waktu, kata para ulama kita, adalah sesuatu yang abstrak, tidak konkret. Waktu ini hanya punya satu dimensi saja, dan dia juga hanya punya satu arah saja. Dalam pengertian, waktu itu tidak bisa dimundurkan ke belakang. Jam kita ini tidak bisa kita putar ke hari kemarin. Kalau dia sudah berjalan, sudah lewat, tidak bisa kita kembali ke hari kemarin. Jangankan hari kemarin, ke sejam yang lalu saja kita tidak bisa kembali. Kenapa? Waktu itu dia hanya mempunyai satu arah, one way saja dia. Nah, ulama mendefinisikan setelah ada waktu ada ruang. Apa pula yang disebut oleh para ulama kita dengan ruang itu? Ruang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-makan. Jadi ada az-zamanu, ada al-makan. Al-makan itu artinya tempat. Al-makanu huwa syai'ul musyahad. Kalau tadi waktu asy-syai'u ghairul musyahad. Kalau tempat asy-syai'ul musyahad artinya sesuatu yang konkret, dia tidak abstrak. Tempat itu bisa kita indra, bisa kita raba, bisa kita rasakan. Seperti kita sekarang ini. Di mana kita tempat kita sekarang? Di masjid Babu Salam. Bapak duduk, saya juga duduk. Nah, inilah tempat kita. Bisa kita indra. Nah, uniknya tempat ini lahu thalathatu ab'adin dhu ittijahain. Tempat ini dia mempunyai 3 dimensi. Kalau waktu hanya 1 dimensi saja, tapi kalau tempat itu 3 dimensi dan dia mempunyai 2 arah, 2 way traffic. Artinya apa? Saya ketika duduk di kursi ini, dia mempunyai 3 dimensi. Saya mempunyai depan, mempunyai belakang, mempunyai atas, mempunyai bawah, mempunyai kanan, dan mempunyai kiri. Dan dia mempunyai 2 arah, 2 way traffic. Artinya apa? Saya bisa maju ke depan, saya kemudian bisa mundur lagi ke belakang. Saya bisa naik ke atas, dan saya bisa nanti turun lagi ke bawah. Seperti kita, tadi kan kita di bawah, pakai tangga naiknya. Nanti kita setelah selesai pengajian ini, nanti kita turun lagi ke bawah. Saya bisa melangkah ke samping kanan saya juga bisa melangkah ke samping kiri saya. Jadi tempat itu dia 3 dimensi. Tetapi dia juga mempunyai 2 arah itu tadi. Nah, oleh karena itulah di dalam ajaran agama kita Islam, antara ruang dan waktu itu terjadi perbedaan yang sangat luar biasa sekali. Orang kalau salah waktu itu tidak dapat diperbaiki lagi. Kenapa? Karena dia hanya satu arah saja. Waktu itu hanya berjalan ke depan. Tidak pernah ada waktu yang bisa mundur ke belakang. Itu nggak ada ceritanya. Tetapi kalau orang salah tempat, itu masih bisa dia memperbaikinya. Kalau saya ke rumah seseorang kenalan saya, tanpa saya memberitahu, lalu saya ketuk rumahnya, dia nggak ada, sudah saya bisa kembali lagi ke tempat saya semula. Nah, oleh karena itu pula Al-Quran Karim telah memperingatkan kita. Dibanding dengan kedua kelengkapan hidup ini, manusia harus lebih berhati-hati terhadap masalah waktu. Kenapa? Karena waktu itu hanya 1 dimensi dan hanya 1 arah saja. Oleh karena itu dalam Al-Quran Karim kita baca firman-firman Allah. Allah bersumpah, banyak sekali bersumpah dengan menyebutkan apa yang disebut dengan waktu itu. Salah satu di antaranya yang populer adalah ayat yang pendek itu, surah Wal Asri.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah menyebutkan makhluknya yang bernama waktu itu, demi waktu, demi masa, demi zaman. Wal asri, sesudah itu apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam konteks waktu itu dalam keadaan merugi. Kenapa Allah menyebutkan manusia merugi? Karena banyak manusia yang tidak bisa menggunakan waktunya, sehingga waktu itu tidak bisa diraih oleh dia kembali. Tetapi ayat ini belum titik, masih koma. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, koma di situ. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dikecualikan oleh Allah orang-orang yang tidak merugi itu adalah yang pertama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini dengan sepenuh hati bahwa waktu itu diberikan oleh Allah kepada dia untuk digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal-maksimalnya, tidak disia-siakannya. Dan kemudian Allah menyebutkan wa amilus shalihat. Setelah dia beriman, dia mengimplementasikan keimanannya itu, mengaplikasikan keimanannya itu di dalam bentuk amal saleh. Jadi iman dan amal saleh itu selalu digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci kita Al-Qur'an. Dia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Iman dan amal saleh. Sekali lagi, iman dan amal saleh. Tidak cukup hanya orang beriman saja. Amal saleh itu sebetulnya adalah pembuktian daripada keimanan yang dimiliki. Kalau Anda beriman, tolong dibuktikan keimanan itu di dalam bentuk apa? Di dalam bentuk amal, karya yang nyata. Dan begitu juga orang yang selalu berwasiat dengan kesabaran, dan orang yang berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran di dalam kehidupan. Tawassi namanya, tawassi bil haqqi wa tawassi bis sabr. Ada satu lagi firman Allah dalam surah Al-Balad. Tawassi itu ada 3. Tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabri. Dalam surah Al-Balad ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala tawasaw bil marhamah. Selalu berwasiat dengan kasih sayang, marhamah. Dalam surah Al-Balad, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika hum ashabul maimunah." Jadi marilah kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah lupa waktu sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Oleh karena itu Imam Ghazali membagi waktu itu hanya 3. Waktu yang lampau, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Kalau waktu yang lampau sudah selesai, nggak bisa kita apa-apakan. Waktu sekarang inilah waktu yang kita miliki sebetulnya, di mana kita harus memaksimalkan waktu itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pesan-pesan Al-Quran. Adapun waktu yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Tapi namun demikian kita disuruh oleh Allah untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok, hari yang akan datang itu. Oleh karena itu ada firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah Anda kepada Allah, dan hendaklah setiap individu, setiap diri, setiap orang
melihat apa yang sudah dilakukannya untuk kepentingan masa depannya. Nah, disinilah letak inti kegunaan apa yang kita sebut tadi dengan istilah muhasabah ini. Jadi muhasabah sekali lagi sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Apalagi adanya momentum-momentum pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian pekan, pergantian hari, pergantian jam, dan lain-lain sebagainya. Bapak dan saudara sekalian, para ahlul ilmi mengatakan bahwa al-muhasabatu min daruriyatis syariah. Muhasabah itu adalah merupakan suatu kemestian dari ajaran syariat, di mana kaum muslimin tidak boleh melewatkannya begitu saja. Ada ulama yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah anak waktu. Ia tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Tidak bisa kita melepaskan diri daripada ruang dan waktu. Kita mau keluar sebentar dari waktu, mau keluar dari ruang, nggak bisa. Kita terikat dengan dua hal itu. Dari waktu ke waktu, setiap muslim wajib melakukan muhasabah, mengevaluasi diri, kebaikan apa yang sudah saya hasilkan hari ini. Bagaimana saya bisa menebus kesalahan yang mungkin saja saya lakukan pada waktu yang telah lalu, untuk memperbaiki diri, memulihkan nama baik, meraih kejayaan, dan seterusnya dan seterusnya. Apa sebabnya? Karena dalam berlalunya waktu, manusia tidak bisa keluar dari dua keadaan. Imam Al-Ghazali menyebutkan dua keadaan itu adalah imma muhsinan wa imma qasiran. Boleh jadi ia menjadi orang yang baik dan terpuji, atau orang yang tidak luput dari kekurangan dan kelemahan-kelemahannya. Jadi kegunaan muhasabah itu adalah melakukan perhitungan, mengevaluasi apa kelemahan-kelemahan kita sebagai seorang manusia pada waktu yang lalu, dan kita berusaha menghilangkan, mengatasi kelemahan-kelemahan itu untuk kita gunakan pada waktu yang akan datang. Ada salah seorang ulama namanya Imam Ibnul Arabi. Beliau lahir pada tahun 468 Hijriah, meninggal pada tahun 543. Dia sebetulnya adalah seorang ahli fikih dari mazhab Maliki. Dia adalah murid Imam Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Dia bercerita. Ceritanya ini yang menarik. Dia mengatakan begini: para tuan guru atau syekh-syekh kami setiap malam sebelum tidur suka melakukan muhasabah itu. Jadi para guru kami dulu mempunyai kebiasaan yang sangat bagus. Setiap sebelum tidur malam hari dia melakukan muhasabah, melakukan perhitungan-perhitungan itu. Mereka selalu menyisir catatan harian mereka dari bangun tidur sampai tidur kembali di hari itu. Apa yang sudah saya lakukan pada hari ini? Ucapan-ucapan apa yang sudah keluar dari lisan saya? Apa amal-amal yang sudah saya hasilkan? Apa produk-produk amal saleh yang sudah saya lakukan pada hari ini? Semuanya itu, kata Imam Ibnu Arabi menceritakan para gurunya, semuanya disisir satu persatu tanpa ada yang terlewatkan satupun. Barangkali mungkin ini bisa kita lakukan. Kita bikin catatan harian, kita catat apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kemudian untuk kita lakukan evaluasi. Jika ternyata ada kesalahan atau kealpaan, maka mereka lalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha mencari kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu untuk waktu yang akan datang. Jadi pada waktu yang lalu kalau ada kesalahan kita karena sudah tidak kita bisa, yang bisa kita lakukan apa? Beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu sangat senang kepada orang yang melakukan taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina
Wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta, sangat senang kepada orang yang suka melakukan taubat. Padahal orang yang bertaubat itu pasti dia sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena dia bertaubat, dia menyadari kesalahannya dan memperbaikinya, justru Allah ketika itu senang kepada dia. Kenapa? Karena dia menyadari. Melakukan taubat dengan sebenar-benar taubat. Inilah yang disebut dengan istilah taubatan nasuha. Bukan melakukan taubat hari ini, kemudian besok mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jadi ketika seseorang bertaubat, yang pertama syarat taubat itu dia menyadari kesalahannya. Setelah dia menyadari kesalahannya, dia menyesal. Setelah dia menyesal, dia bertekad untuk tidak melakukannya pada waktu yang akan datang. Itulah inti daripada taubat. Tapi ketika seseorang melakukan taubat, dia merasa biasa-biasa saja, oke-oke saja, menyesal juga tidak, dan berjanji juga dalam hatinya untuk tidak melakukannya tidak, nah dia akan terjebak nanti melakukan kesalahan itu pada waktu yang akan datang, bahkan pada kesalahan yang sama. Makanya ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang memperingatkan kita. Kata Nabi, seorang yang mukmin itu tidak sepatutnya dia disengat oleh binatang pada lubang yang sama. Dia jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Itu tidak layak bagi seorang yang beriman. La yurdahu mu'minu fi juhrin wahidin marrataini. Kenapa? Karena kalau dia jatuh pada lubang yang sama, berarti dia tidak melakukan evaluasi, tidak melakukan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukannya. Manusia ini adalah tempatnya kekeliruan dan kesalahan, dan itulah kelemahan kita manusia. Dan memang itu diciptakan, disetting oleh Allah seperti itu. Al-insanu mahallul khata'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau tidak lupa, tidak manusia namanya. Dan dia bisa potensial melakukan kesalahan. Tetapi Nabi juga mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu bisa melakukan kesalahan, tidak ada jaminan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sedangkan yang sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Karena dengan taubat dia tahu, menyadari apa kekeliruan yang telah dilakukannya pada waktu yang lalu dan tidak mengulanginya pada waktu yang akan datang. Nah, dari penilaian masa lalu inilah manusia itu diharapkan bisa merancang potret masa depannya. Dalam Al-Quran Al-Karim ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa aina tadhhabun? Kemana kalian akan pergi? Kemana tujuannya akan kalian tuju? Aina tadhhabun? Nah, dengan melakukan muhasabah, dia bisa melakukan pemotretan, mapping kemana dia akan menuju pada masa yang akan datang. Terhadap masa lalunya, manusia itu cenderung wa nasiya ma qaddamat yadah. Dia cenderung melupakan apa yang pernah dikerjakan oleh tangannya. Dia lupa. Dia lupa kalau melakukan kesalahan-kesalahan pada masa yang lalu. Melupakan apa yang pernah dikerjakan oleh tangannya, oleh anggota tubuhnya. Padahal Allah melarang kita untuk melupakan masa lalu itu. Allah menyebutkan wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah, karena siapa yang melupakan Allah, nanti Allah akan melupakan orang itu. Nasullaha fanasiyahu. Oleh karena itu jangan sekali-kali melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melupakan Allah, Allah akan membuat kita lupa terhadap diri kita, terhadap apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Sehingga
akhirnya yang akan timbul adalah kerugian yang tidak bisa ditebus lagi. Rekaman masa lalu ini di hadapan Allah tidak akan punah atau hilang. Semua ada catatannya. Sebagaimana Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis yang disebut dengan hadis kartu, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberikan kepada manusia itu catatan apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya dalam surah Al-Qiyamah ayat 13. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Sebab itu ada malaikat yang namanya malaikat Zabaniyah yang di waktu salat subuh datang dan mencatat, dan di waktu salat asar naik ke langit untuk melaporkannya ke sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada malaikat yang menghimpun catatan manusia setiap hari Senin dan melaporkannya kepada Allah pada hari Kamis. Jadi malaikat itu ada yang bertugas melaporkan catatan yang dilakukan oleh manusia, catatan harian mereka. Ada juga catatan itu dilaporkan kepada Allah oleh malaikat pekanan, mingguan. Nah, untuk ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Ibnu Abbas, sahabat Nabi dan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma mengatakan, ayyun bima aslafa min amalin sayyi aw salih aw akhara min sanatin sayyi'atin aw salihatin yu'malu biha ba'da, yaitu rekaman masa lalu dari amal perbuatannya baik yang buruk maupun yang baik, atau rekaman catatan amalnya yang belakangan menjelang tutup usia dari kebiasaan buruknya maupun kebiasaan baiknya. Nah, oleh karena itulah Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara muhasabah, tentu kita akan bicara dengan pergantian waktu. Kalau kita bicara pergantian waktu, akan selalu ada perubahan-perubahan, dinamika-dinamika perubahan. Dan kalau kita bicara masalah dinamika perubahan, kita bicara sesungguhnya tentang masalah usia dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam surah Yasin, ya, yang selalu sering kita baca itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddama wa athara. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang telah mati, dan kami mencatat semua apa yang dilakukan oleh mereka dan akibat-akibat apa yang telah dilakukan oleh mereka selama hidup di dunia. Jadi oleh karena itu para ulama tasawuf kita mengatakan, mari kita membuat konsep perpanjangan umur, perpanjangan usia. Usia hakiki manusia adalah sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Itulah hakikat usia manusia. Nabi kita Muhammad SAW usianya hanya 63 tahun. Sejak beliau lahir sampai beliau wafat, 63 tahun. Tetapi kata para ulama kita, usia yang hakiki manusia di dunia itu bisa kita buat konsep dipanjangkan usianya, tapi tidak dalam bentuk yang hakiki. Nah, kalau istilah kerennya sekarang ada yang disebut dengan istilah apa? The second age, umur kedua. Jadi umur pertama adalah usia kita sesungguhnya dalam hidup ini, tetapi sesudah itu kita bisa merancang umur yang kedua sebagai apa? Sebagai efek daripada umur kita yang sebenarnya yang sudah kita lalui. Almarhum ulama kita Buya Hamka, dia selalu menyebut ini dengan istilah sebutan diri. Jadi usia kedua, the second age, itu diistilahkan oleh Buya dengan istilah apa? Sebutan diri kita. Beliau mengutip syair dari salah seorang pujangga Mesir namanya Ahmad Shauqi Beg. Kata beliau dalam syairnya itu apa? Wahfad li nafsika qabla al-mauti dzikra, fa inna dzikra lil insani umrun fa'in. Kata penyair yang disindir oleh Buya Hamka itu dalam ceramah-ceramahnya, terutama ceramah-ceramah subuhnya,
Dan itu ada videonya itu yang diviralkan kemana-mana sehingga kita bisa mengetahuinya. Kata penjaga itu apa? Wahfaz li nafsika qablal mauti dzikra. Peliharalah sebutan dirimu sebelum kamu mati. Kenapa? Oleh karena sebutan diri itu bagi seorang manusia, dia akan menjadi umur kedua baginya. Sebutan diri ini bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara memperpanjang usia itu? Memperpanjang usia itu dengan cara melakukan rekam jejak amal saleh. Meninggalkan jasa, meninggalkan amal yang bisa dikenang oleh orang-orang walaupun kita sudah tidak di dunia ini lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan kita, oleh para nabi dan para rasul, yang walaupun mereka sudah wafat, senantiasa mereka itu masih disebut-sebut namanya, padahal mereka sudah meninggal dunia, tapi sebutan dirinya itu tidak hilang. Dan itulah umur kedua bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, ada beberapa jenis muhasabah, perhitungan diri. Yang pertama disebut oleh para ulama dengan muhasabatun nafsi qablal amal. Melakukan evaluasi diri sebelum melakukan sebuah perbuatan atau amal, yaitu dengan cara merencanakannya dengan baik dan meyakinkan diri akan kebaikan dan kebenaran amal yang akan dia lakukan, dan dengan bismillah disertai rasa penuh harap dan tawakal kepada Allah dia melaksanakan perbuatan itu. Inilah yang disebut dengan al-muhasabah qablal amal. Melakukan evaluasi justru sebelum melakukan perbuatan. Biasanya evaluasi itu kan dilakukan setelah kita melakukan sesuatu. Tapi ulama mengatakan tidak. Evaluasi itu bukan hanya setelah melakukan perbuatan, tapi sebelum melakukan perbuatan kita melakukan evaluasi diri. Yaitu dengan apa? Dengan membuat planning, membuat perencanaan. Nah, yang kedua kata para ulama, ada yang disebut dengan muhasabatun nafsi ba'dal amal. Melakukan evaluasi diri justru setelah pelaksanaan amal itu dilakukannya. Bentuknya ada 3. Pertama, evaluasi untuk mengukur kemampuan diri, evaluasi untuk memastikan bahwa perbuatan itu lebih baik, dan evaluasi untuk supaya amal itu bisa kita lakukan secara berkesinambungan. Nah, inilah pentingnya melakukan muhasabah bagi seorang yang beriman kepada Allah, sehingga menambah ketakwaannya, menambah kepercayaannya, menambah i'tiqadnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia diciptakan oleh Allah di dunia ini sebenarnya terikat dengan ruang dan waktu itu. Ada ruang dan ada waktu. Di mana ruang dan waktu itu hanya ada di dunia ini saja. Tapi nanti di hari akhirat itu ruang dan waktu tidak berlaku lagi. Itu ada kehidupan sunnah lain, kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti. InsyaAllah semua kita nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang abadi, Jannatul Na'im, insyaallah. Dan semoga kita selalu istiqamah di dalam kehidupan kita dengan selalu melakukan evaluasi seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Yang benar dari apa yang saya sampaikan pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedang yang salah itu pasti dari saya, dan untuk itu saya mohon ampun dan istighfar kepada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.